Renungan Harian Katolik, Sabtu, 2 Maret 2024. Saudaramu telah mati dan kini hidup kembali. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas bab 15 ayat 32. Saudara-saudara, pengalaman lapar, merasa sendirian dan tak berdaya adalah pengalaman manusiawi yang dapat mengantar kita ke dalam iman dan pengalaman akan Allah. Anak bungsu dalam Injil hari ini mengalami seperti itu, dan itu menimbulkan kesadaran bahwa Bapaknya memiliki segalanya. Kesadaran ini mendorong dia untuk bangkit dan datang kepadanya dan menyerahkan seluruh hidupnya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Itulah awal kebangkitan dan hidup baru bagi si putra bungsu yang malang itu. Ia telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Namun, pengalaman hidupnya berjalan tragis. Kebebasannya tidak menjadikan hidupnya bersahaja dan pantas dibanggakan. Satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan dia dari kebinasaan ialah kembali ke kehidupan bersama Bapaknya. Perumpamaan dalam Injil hari ini menggambarkan kebaikan dan belas kasih Tuhan yang tiada tara kepada manusia atas kedosaan dan ketidaksetiaan manusia terhadap Tuhan. Kebaikan dan belas kasih Tuhan itu ditunjukkan oleh figur seorang ayah yang kaya, murah hati dan pemaaf. Sementara kedosaan dan ketidaksetiaan manusia diperankan oleh si bungsu dan si sulung. Si bungsu menyalahgunakan kebaikan ayahnya. Ia pergi meninggalkan ayahnya dan hidup berfoya-foya. Sedangkan si sulung itu tidak menyadari kebaikan ayahnya. Ia tidak terima bahwa ayahnya bersikap baik dan murah hati kepada saudaranya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga memberikan gambaran akan kasih setia Bapa yang pengampun dan kasihnya yang lebih luas daripada samudra. Anak sulung dan anak bungsu itu sama-sama memiliki kelemahan dalam diri mereka. Yang bungsu itu suka foya-foya dan yang satu lagi, yang si sulung itu sombong. Dua-duanya dikasihi Bapa dan diharapkan dua-duanya mengalami pertobatan. Dosa mengarah pada penderitaan. Anak bungsu sadar ketika berada dalam penderitaan. Ia bertobat, pulang dan disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Dan martabatnya sebagai anak dipulihkan. Allah Bapa tampak dalam diri Yesus yang penuh kasih dan tidak menghakimi orang berdosa, tetapi selalu mengharapkan pertobatan. Bisa jadi kita menjadi anak bungsu di mana hidup kita penuh dengan borok dosa. Bisa jadi pula kita menjadi anak sulung yang mengalami kesombongan rohani. Siapakah kita ini? Anak sulung atau anak bungsukah? Atau kedua-duanya? Marilah kita melakukan refleksi dan pertobatan terus-menerus karena Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Saudara-saudara, setiap orang pernah menyalahgunakan kebaikan Tuhan atau kurang sadar akan kebaikan Tuhan atau malah iri karena dia begitu baik. Tuhan senantiasa menanti kita untuk kembali ke dalam pelukan kasih-Nya
yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang berasal dari belas kasih Allah akan kita alami kalau kita memiliki sikap rendah hati, mengakui dan menerima bahwa Allah Bapa adalah segala-galanya. Tepatlah ungkapan Santa Teresia dari Avila, Tuhan, kalau aku memilikimu, apalagi yang kuinginkan? Tidak ada. Bagiku, memiliki Engkau sudah cukup. Bapa Maha Rahim, semoga kami dapat menyadari dan melakukan pertobatan untuk menyempurnakannya dengan merayakan perdamaian. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.